Jadi prinsipnya dhewe ono le melu aku ora apa-apa, ning kowe melu aku. Jadi kita yang mengendalikan dia, bukan kita dikendalikan. Tuk Budoyo merupakan sebuah wisata di lereng Gunung Sumbing yang berada di Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung. Banyak masyarakat yang meyakini air tersebut memiliki manfaat secara supranatural, seperti dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Maka, tak jarang masyarakat dari dalam maupun luar kota untuk mengunjungi tempat ini. Tak hanya itu, di malam tertentu, banyak penggiat seni melakukan ritual memandikan barang-barang keseniannya untuk memunculkan aura dan kewibawaannya. Seperti apa keseruan tim Demit mengunjungi tempat ini? Terus ikuti Demit edisi ekspedisi di Tuk Budoyo. Jangan lupa like, komen, subscribe YouTube channel Radio Temanggung FM. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat RT dimanapun ya sahabat RT berada. Malam hari ini spesial edisi Demit ya, Demit dan mitos menguak sebuah misteri dan hal-hal yang berbau mistis. Malam hari ini sesuai janji kita tim Demit pastinya di RT FM ya, kita bakal menelusuri tempat-tempat di Kabupaten Temanggung ya. Kita di Kabupaten Temanggung dulu, besok bakal ya insya Allah didoakan saja bakal keliling kota dimanapun gitu di luar Temanggung lah istilahnya ya. Malam hari ini Juna nggak sendirian sahabat RT, sudah ada teman Juna yang sangat setia sekali. Ini biasanya sih siaran berdua ya kalau di acara Demit RT FM. Baik, ada si ganteng Miko. Miko, sini dong Mik. Yo, halo selamat malam sahabat. Oke, langsung aja. Sekarang kita sudah berada di tempat yang sebenarnya kalau siang itu sangat indah sekali. Kita bisa melihat Gunung Sumbing, Benar. Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Bromoyo, Gunung Sindoro sana. Sindoro, ya benar. Dan ya kalau malam seperti ini kabut ternyata sudah mulai turun. Iya. Dan sekarang kita berada di suatu tempat yang konon katanya sih ya, Konon katanya ya merupakan tempat untuk mencuci atau dalam bahasa Jawanya ngubah apa tuh? Ngumbah jaranan atau alat-alat kesenian. alat-alat kesenian jaranan saja sih, tapi juga seperti topeng gedrung, terus gamelan dan lain sebagainya. Istilahnya alat pusaka gitu ya, Min? Ya bisa dibilang seperti itu. Dan untuk tempatnya namanya Tuk Budoyo yang terletak di Desa Losari ya, benar. Losari Tempuran, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung. Benar sekali. Mungkin untuk teman-teman ya yang menunggu video Demit ini ya, atau acara Demit malam hari ini jalan-jalan gitu, ya kita sambil menyelam gitu ya, minum air gitu ya Miko. Ya maksudnya videonya tuh dikit aja nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian bisa menikmati gitu lah. Dan kebetulan juga malam hari ini lah edisi
malam ini adalah edisi spesial, edisi perdana, edisi malam Satu Suro. Satu Suro gitu. Luar biasa sekali. Tadi kita sempat juga sudah minta izin sama Pak Kepala Desanya ya. Selamat malam Bapak. Jadi kita sudah diizinkan dan seperti apa nanti kita langsung masuk menuju lokasi. Benar sekali. Baik sahabat, sekarang kita sudah berada di dalam Tuk Budoyo dan sekarang kita juga sudah bersama dengan penjaga dari Tuk Budoyo tersebut. Selamat malam Pak Wahami Sugeng Dalu. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Sehat nggih. Baik. Malam Satu Suro ini sepertinya ramai sekali. Biasanya sing menapa dicari sama orang-orang itu napa nggih? Dicari orang tuh yang pertama tuh ya. Yang pertama tuh biasanya tuh mandi. Lalu ya secara kayak ritualan itu ada yang secara ritualan. Itu mandi, yang kebanyakan mandi. Konon katanya napa mitosnya mandi tersebut selain untuk membersihkan diri damel napa melih ngoten nggih. Nah niku nak ngertosi kula niku saking nenek moyang riyin niku nak toya niku damel berobat nih. Istilahnya berobat nih. Banyakan yang ada yang ciri lambung, ciri kaki, sakit-sakitan tuh. Biasanya kalau mandi itu biasanya sembuh gitu. Berarti memang banyak khasiatnya ya Pak. Ya. Banyu air ini gitu. Ya. Katanya orang-orang yang sering sini yang udah ngalamin itu yang bilang. Ya. Tadi juga sempat melihat pengunjung membawa kayak jaranan, kayak alat-alat kesenian itu. Itu secaranya penyucian kuda, alat musik. Itu seperti itu udah dari dulu memang seperti itu. Kalau kesini langsung disirami. Tapi selain untuk penyucian ya Pak, apakah air ini kalau kita mandikan ke barang-barang mereka gitu, apakah ada powernya sendiri gitu, atau istilahnya ada auranya sendiri gitu? Ada tuah itulah. Kalau dibilang ya kalau yang sudah kesini itu katanya bikin regeng gitulah, bikin regeng. Iya. Tapi selain itu enggak enten napa orang-orang bermaksud lain ngeten Pak. Tentunya kados orang mencari napa nggih, kados warisan, sugihan napa-napa ngoten itu. Setahu saya tuh kayaknya enggak ada ya mencari pesugihannya. Cuman ritualan biasa. Apalagi di sini sebagai tempatnya pusatnya budaya ya Pak? Iya, pusatnya budaya. Namanya Tuk Budaya. Dan kalau boleh tahu ini sudah dari berapa lama ini Pak Tuk Budaya? Ini sebelum bangun aja udah dikunjungin orang-orang yang tuh nyiramin alat musik, jaranan. Pokoknya seni-seni itu sering kesini, banyak yang kesini waktu masih rimbun itu. Berarti sudah dari dulu sudah turun temurun mungkin ya, dari nenek moyang mewariskan ya, ke setahu saya gitu. Setiap generasi gitu. Tapi untuk tempat ini dibangun udah layak banget gini loh Pak. Jadi kayak tempat wisata ini tahun berapa sih Pak? Tahun 2018. 2018. Pak Walmi sendiri untuk bertugas menjadi penjaga ini tahun 2018. Berarti waktu pertama awal ke sini ya? Iya. Berarti kan 2 tahun. 2 tahun nih. Oke. Pernah ditemoni sosok yang lagi
Kalau kayak gitu sih nggak, kalau saya cerita orang tuh pasti ada yang percaya, ada yang enggak. Mending saya tidak cerita aja. Iya kan? Kalau saya tidur di sini tiap malam tuh ada bunyi-bunyi kan biasa, wajar. Memang di tempat kayak gini. Iya. Bunyi-bunyi nopo biasanya Pak? Ya biasa bunyi, ada bayi nangis, ya ada guntingan, muter-muter. Ya pokoknya suaranya kayak gitu lah. Kalau sepi gitu ya. Kalau pas sepi. Iya, kalau sepi enggak ada orang. Kalau banyak orang biasa aja. Tapi Pak, yang mitos itu apa tadi sempat diceritakan kalau di desa ini kan lagi kayak butuh air gitu tuh Pak. Ya. Nah terus kayak ingin mengaliri dari tok ini. Nah itu katanya nggak sampai ke desanya gitu. Nah itu gimana sih ceritanya Pak? Ya ceritanya itu dulu pernah kampung saya tuh mau ambil air dari sini, tapi nggak nyampe di rumah, nggak nyampe. Entah air itu kemana nggak tahu dulu, tapi kalau sekarang nggak tahu lah. Nggak tahu lah. Belum dicoba lagi. Mungkin kalau dicoba lagi mungkin wah sangat bahaya, mungkin bisa juga kan. Mending tidak dicoba lagi. Daripada mengambil risiko yang sangat besar ya Pak. Tapi mungkin buat fasilitas ini aja. Oke, benar. Air buat fasilitas ini. Nah, sama sih Bapak dulu niki tempat nopo nggih selain apa sumber mata air ngoten? Ya tempat ya gimana ya? Memang dari dulu tuh waktu Rimbun tuh saya tahunya tuh ya banyak seni-seni itu datang sini, bawa kuda lumping, bawa alat musik, seni itu banyak sekali di sini. Nah, ketika pas jalan masuk ke Tuk Budaya itu sempat ada larangan, tapi Pak. Iya. Nggak boleh main alat musik gitar. Iya, nggak boleh. Nah, ini kok kalau sangat pasti alasannya nopo ya Pak? Ya alasannya itu kalau ada orang lagi ritualan, ya seandainya ada orang ritualan atau mau lagi nyiramin kuda. Jadi ganggu kan? Jadi ganggu. Iya. Apalagi kalau lagi ritual itu harus konsen ya Pak. Ya. Yang penting kalau di sini, kalau jalan-jalan ke sini, kunjung ke sini, yang penting kita sopan. Hati-hatilah. Soalnya yang dikunjungi kan tempat wisata religi. Kalau dari sejauh ini Pak, pemerintah ini sudah berkontribusi seperti apa gitu? Nah, pemerintah tuh ini lanjutannya bangunan kayaknya masih dilanjut. Masih dilanjut. Mungkin itu ya. Nunggu dulu akses clearnya. Ya. Nunggu dulu itu tanahnya tuh clear dulu. Ini rencana mau dilebarkan itu ya Pak? Dilebarkan. Mungkin seiring banyaknya pengunjung dilebarkan. Jadi Tuk Budaya ini ya sahabat ini berada di desa Pak? Losari. Tempuran Telogomulyo. Jadi mungkin untuk sahabat RT yang ingin berkunjung di sini hanya sekedar melihat-lihat gitu ya Pak. Nggak apa-apa juga karena ya kita maksudnya juga istilahnya nguri-nguri kebudayaan ya. Dan asal kalian tahu ya sahabatnya sekarang sudah jam 1 malam tapi tempat ini masih ramai. Katanya semakin malam malah semakin ramai. Apalagi kalau malam nopo nggih? Ya malam Jumat Kliwon, Selasa Kliwon itu ramai sekali. Itu sebenarnya alasannya apa Pak? Ya alasannya ya cuman kesini itu untuk mandi, sekedar untuk mandi, untuk ritualan, untuk ya seni juga ya banyak, seni itu banyak. Tapi bukan hanya dari warga Temanggung ya Pak yang begini. Udah dari mana ya Jawa ini kayaknya udah hampir berapa kota ya udah kesini tuh banyak sekali. Kalau pengunjung dari luar Jawa ya ada, turis ya kalau sebulan 2 orang 3 orang 1 bulannya ya juga ada. Bule luar negeri ya. Bule, berarti nggak terkenal di sini saja tapi di luar sana gitu Pak. Iya. Jadi buat kalian nih warga masyarakat Temanggung belum ngaku orang asli Temanggung kalau belum datang ke sini. Iya harus. Kalau apa sih namanya? Tapi saya pesennya nih ya, kalau kunjung ke sini orang-orang tuh
harus mematuhi peraturan sini. Iya. Ya jangan foto, jangan selfie di dalam. Oh iya. Terus jangan pacaran. Nah, gitu. Nah itu. Ya pacaran boleh lah, tapi jangan berlebihan. Iya monggo. Iya kan? Iya. Ya sekedar melihat pemandangan Iya. lah, karena di sini juga bagus ya Pak. Bisa lihat gunung Sumbing, Merapi, Merbabu, sama Sindoro. Mana nih? Bagus. 20 menitan kalau dari alun-alun. Iya. Menuju ke sini sekarang kurang lebih 20. Pak, kalau ada pementasan itu biasanya kapan tuh Pak? Biasanya tuh hari Minggu, tapi Hari Minggu. ini lagi ada COVID. Nah, dihentikan dulu. Bener rame banget tuh Pak itu. Rame, banget, wah rame sekali. Anjir. Orang-orang kampung naik semua, lihat jalanan itu. Iya. Iya. Kalau grup Kuda Lumping yang pernah ke sini selain dari Temanggung ada Pak? Selain dari Temanggung itu dari Magelang, Kaliangkrik itu ada. Kalau selain Kuda Lumping tidak pernah Pak? Masih contoh apa ya, pemain reok mungkin, terus pemain kobro itu juga Reok bisa kesini. ada, tuh ngamuk kan juga ada. Oh. Iya. Berarti Kobro, ya. nggak khusus cuman untuk Kuda Lumping, tapi bisa untuk yang lain gitu ya. Bisa untuk yang lain, segala seni-seni. Yang penting segala jenis kesenian, macam ini. Segala jenis kesenian. Segala jenis kesenian bisa termasuk. Mungkin wayang mungkin bisa nih Pak. Wayang bisa, nari bisa, dan sebagainya. Mungkin terakhir aja Pak, ini sebenarnya apa yang pengen diharapkan Bapak gitu untuk wisata ini? Saya mengharapkan sekali ini wisata ini bisa berkembang lebih bagus dan lebih luas. Karena ini kalau lebih bagus, lebih luas kan bisa buat mata pencarian uang orang kampung saya. Buat kampung juga saya. Kalau ini bisa luas, akses keuangan ada, kan desa senang. Iya kan? Senang. Cita-citanya tadi seperti itu. Itu harapan. Ya mudah-mudahan aja nih bisa lancar, selesai semua ya. Amin. Kalau orang Temanggung itu kalau wisata enggak usah jauh-jauh. Iya kan? Enggak usah jauh-jauh kan. Dekat aja ada. Tapi kalau luas kan enak. Anak cucu kita kan kalau punya Temanggung punya wisata lebih luas, anak cucu kita itu akan lebih merasa senang. Karena kalau wisata tidak jauh. Oke. Di sini bisa lihat matahari terbenam. Bisa nih Pak? Bisa. Kalau nggak ada kabut, waduh cerah sekali, bagus. Kayak di atas awan itu ya Pak. Iya. Tadi sempat kabut juga turun ya, tebal ya. Sekarang udah cerah lagi. Baik sahabat, itulah tadi ngobrol kita sama Pak Walmi. Iya. Selaku penjaga di Tuk Budaya. Terima kasih waktunya nih. Ya, terima kasih sekali lagi juga. Ya, terima kasih. Oke. Baik, sahabat RT, kali ini Juna sudah bersama pengunjung yang pastinya ada di Tuk Budoyo bersama Makmi. Selamat malam. Malam Mas. Ya. Makmi, ini mengunjungi Tuk Budoyo ini untuk apa gitu? Kita sebagai pelaku seni ya Mas, sudah tradisi setiap Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, 1 Suro kita yaroh di sini Mas. Yaroh, kegiatannya berarti yaroh ya? Iya, tujuannya yaroh. Saya bersama anak-anak kesenian yang lain mungkin pada semakin malam pada datang ya Mas. Pada datang. Dan kesannya? Ya di sini ya kita biasa aja kalau iya, kalau saya sebagai sering kesini ya udah biasa Mas dengan hal-hal yang terjadi di sini kayak kejadian tadi itu yang tidak terduga ya. Memang seperti apa Bu tadi? Ya tadi ada yang kesurupan ya Mas. Kesurupan. Ya.
sekian banyak undangan atau kenapa malam hari ini memilih di Tuk Budaya? Karena menurut nenek moyang atau yang dahulu ini Tuk Budaya ini istilahnya sekarang ya Mas. Kalau dulu itu untuk Ndayan. Ndayan ya. Iya. Nah sekarang itu Tuk Budaya adalah pusatnya kebudayaan. Pusatnya kebudayaan. Jadi pelaku seni dari dalam, mungkin ada pejabat juga banyak yang ziarah ke sini. Ziarah ke sini aja. Untuk pelaku seni mungkin kita biar pamor ya. Auranya bisa keluar Mas. Ya. Tapi dengan cara apa itu Bu? Biar maksudnya adakah ritual-ritual yang khusus gitu? Ada Mas. Seperti kayak tadi ada yang membawa pecut, kuda lumping, kita mandikan di sendang yang atas. Sebelumnya kita sehabis memandikan kita ke yang pohon itu ya Mas. Kita sebagai bentuk syukur kita sowan ke sini. Intinya kita ziarah gitu aja Mas. Ya, Miko ada pertanyaan lagi? Itu apa yang dimandikan atau yang disucikan itu harus ada isinya dalam tanda kutip atau bisa kosongan Bu kalau disucikan di sini? Itu menurut kepercayaan masing-masing Mas. Bisa kosong menjadi isi bisa, yang sudah isi biar bertambah pamornya. Tapi kita kembalikan ke pribadi masing-masing ya Mas. Terus kalau seandainya nggak ada isinya atau kosongan gitu Bu, kalau biar ada isinya ritualnya seperti apa? Apakah sama seperti yang sudah ada isinya itu? Ya sebenarnya beda Mas, cuma bentuknya bentuk jawaban. Jawaban ibaratnya kita istilahnya kita masuk assalamualaikum, kita pergi kita kelanwun seperti itu juga. Barang-barang yang kayak kuda lumping atau barongan atau yang lain-lain di sini itu bisa bertambah pamornya, ada auranya. Nanti kalau pentas biar kayak gagah gitu lah Bu. Iya. Ya, Bu, untuk terakhir kali nih pesan untuk teman-teman di rumah mungkin dari sisi wisata aja. Ya, dari sisi wisata ini Tuk Budaya ini mengandung banyak sekali manfaat Mas. Airnya yang sampai sekarang itu menurut kepercayaan itu masih suci, masih religi ya Mas. Salah satunya pedagang di sini itu kalau mau masak itu harus bawa air dari bawah Mas. Jadi nggak bisa panas tapi nggak bisa mendidih. Kalau mau ada pembuktian bisa dibuktikan. Air yang di sendang ini ada sawah ya Mas. Ibaratnya ini melimpah ruah, dialirkan ke bawah juga nggak bisa Mas. Karena ini tanah keramat ya. Tanah keramat, apalagi airnya gitu juga. Kalau Ibu sendiri udah berapa lama sering menyucikan gitu? Kalau saya belum dibangun ini Mas, jalannya masih kita nggak lewat sini, lewat pintu belakang, lewat sawah-sawah ya. Oh berarti jalan kaki dari bawah. Dari dulu juga. Iya. Ibu tahu dari mana tempat ini Bu? Ya sebenarnya kalau ya untuk pelaku seni atau lainnya ini sudah dari dulu Mas. Dari dulu Mas. Ini pengunjung juga nggak cuma dari Temanggung aja, bahkan dari Semarang, Salatiga ke sini. Tapi mungkin siang ya Mas. Kalau untuk di sini kita masyarakat sini sekitar sini makin ramai jam 11 naik, jam 12, jam 1 baru rame-rame. Ya emang itu gongnya Bu. Iya. Sekarang sudah jam 2 malam. Iya benar. Jam 2 malam ya masih banyak orang ya Mas. Iya. Seperti pasukan saya. Ya udah. Kalau setahu Ibu selain dari pecinta seni datang ke sini biasanya selain pejabat itu ritualnya sama nggak Bu? Sama Mas. Sama. Niatnya ziarah aja. Kita nanti kita tetap kembalikan ke yang maha kuasa ya. Ada makamnya. Ini di atas itu ada 2, ada 3. Tapi yang utamanya yang di
Atas. Sungkup yang atas itu yang sesepuh kita yang paling tua. Tapi sebelum sowan ke sana untuk alangkah baiknya sebelum ke sana kesini dulu ibaratnya mensucikan diri Mas. Mandi-mandi dulu di kolam itu baru naik. Iya, berarti syaratnya yang pertama itu harus maksudnya apa? Bersih dulu di sini, lalu ke atas gitu ya, Bu. Intinya kan tetap kita kalau di sini mandi kan sudah bebas ya Mas dari najis dan lain-lain. Jadi kita sudah suci ke atas. Niatnya ya Rob mau kirim-kirim doa, jadi udah bersih lahir batin ya Mas. Niatnya itu aja. Dengan proses ini ada pesantren gaibnya gitu. Gimana Bu tanggapannya? Ya ada juga tapi cuma kurang tertentu ya Mas. Nggak bisa semua orang untuk melihatnya. Ini cukup tahu saja gitu. Iya. Dan di sini digarisbawahi di sini jangan berkata kotor, bersikap sopan, Mas. Untuk masuk ke wilayah Dayan atau untuk budaya bagi perempuan yang kotor atau istilahnya lagi datang bulan, jangan sekali-kali untuk masuk ke sana, Mas. Karena resikonya juga nanti dikembalikan ke diri masing-masing juga ya. Ya, Mami sebenarnya yang di atas itu makamnya siapa sih? Mungkin untuk lebih jelasnya ya Mas, mungkin sama Bapak yang mungkin penjaga di sini. Ya. Monggo Bapak. Pak Walmi J. Oke Pak Walmi, monggo Pak. Di sini monggo Bapak. Ya Pak Walmi, bisa dijelaskan J yang makam di atas itu ada siapa saja J? Makamnya di atas itu yang Brajasura, Mangkuyuda, Jayadrana. Jayadrana J. Oke. Apakah yang pertama sesepuh di sini gitu? Ya dibilang gimana ya? Kalau setahu saya tuh itu masih kerabat Jogja juga. Jogja. Keraton juga. Apa dengan kok dugi mriki napa Bapak tas iki niku napa ya Pak? Oke, nak sing kelanjutan niku kula kirang jelas. Tapi kula mireng niku saking nggen nenek moyang nenek niku bapak atau nenek niku nah niku kerabat saking Jogja. Kerabat dari Jogja. Cerita terdahulu kan Pak cerai. Mungkin Bapak Walmi untuk lebih jelasnya ya Mas, ada makam di sini ya Pak? Di sini juga ada makam ya, di atas sendang itu ya. Itu sebenarnya makam siapa Pak? Itu kalau itu saya yang lebih jelas ya. Kalau saya tahunya itu dulu waktu saya kecil aja belum ada kayak gitu. Aslinya itu kalau orang tuh yang terbuat kayak makam itu ada orang yarah lalu naikkan batu. Orang yarah naikkan batu. Jadi terbentuk kayak makam gitu. Kalau sini kan petilasan. Nah, ini kan cuma petilasan. Oke, berarti yang istilahnya yang pengen berziarah di atas harus mensucikan diri di sini dulu, lalu baru ke atas itu, J. Kalau aksesnya sendiri, kalau ke atas itu seperti apa? Ya cuma kita dari pertigaan itu naik ya Pak. Nanti ada jalan setapak, kita belok kanan, kita langsung cuma ada 3 makam itu aja. Ya.
Awas. Aduh. Yuk. Ya, baik sahabat RT, mungkin penelusuran kita atau jelajah malam Demit edisi hari ini sudah sampai di sini saja. Ya, dan kita tidak hanya mencari setan, mencari sosok hantu, mencari penampakan, tapi kita juga kan menguak sisi mitos dari daerah yang kita kunjungi. Jadi nggak melulu soal mencari hantu, ya, benar-benar menguak sebuah cerita lokal yang ada di daerah tersebut. Benar sekali. Dan untuk sahabat RT yang pengen tempat-tempat yang kalian tahu lah, yang ada mitosnya atau mistisnya gitu ya, bisa kasih tahu kita ke kolom komentar ya. Oke.